Nah, Ya, oke, mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Ya, Alhamdulillah Pak, sehat. sehat. Ya, itulah yang paling berharga pada diri kita. Kita dalam selalu lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat, segar, bugar dalam rangka menjalankan aktivitas kita pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan beberapa menit ke depan di dalam ruang kolaborasi ini untuk menggali dan mempelajari serta memahami modul 1.2 menyangkut peran dan nilai guru penggerak. Bapak yang saya hormati, sebelum kita masuk, saya persilahkan kepada salah seorang dari CGP untuk mempresentasikan, untuk berdoa, memimpin doa. Saya persilahkan Pak Sudarta barangkali. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Baiklah kepada rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai ruang kolaborasi ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada rekan kita Sudarta. Semoga pada hari ini segala aktivitas kita diberikan berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Mengawali pagi ini alangkah baiknya supaya ini otot kita kan masih tegang-tegang ya. Barangkali perlu sedikit ice breaking agar kita nanti kita membangun sinergitas kita ya, supaya dalam aktivitas selanjutnya dapat kita melaksanakan dengan baik. Barangkali ada yang bisa membantu saya dalam memimpin ice breaking ya. Mungkin dari Ibu Wadina ada ice breakingnya yang bisa yang bisa diberikan, dibagi kepada kita. Oke, Bu Wadina. Ya, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak. Aduh, saya senang sekali hari ini diberi kesempatan untuk memimpin ice breaking kita. Ibu Ros baru masuk. Bu Ros, saya akan memimpin ice breaking ya Bu, Tabe. Oke. Silahkan Bapak Ibu untuk menambah keceriaan kita pada pagi hari ini. Marilah kita sambung kata dulu. Saya ingin lihat konsentrasi dari Bapak Ibu. Setelah saya mengucapkan, kita akan temanya adalah pagi ya, pagi yang indah. Aktivitas kita pagi yang indah ini. Nah, saya akan memulainya dengan, artinya begini Pak ya, misalnya saya kasih contoh, saya mengucapkan bahwa pagi ini saya berdandan 30 menit demi untuk bertemu siswa saya. Jadi kata kuncinya di sini semua harus ada kata untuk siswa gitu. Gitu Pak ya, bisa paham ya? Oke, terima kasih. Saya mulai Pak ya, hari ini saya terbangun dengan doa, semoga hari ini saya bisa berjumpa dengan siswa saya, sehingga mereka bisa tersenyum melihat saya di pagi ini. Lanjut Pak Sudarta. Silakan. Oke, makasih banyak Bu Wahdinya. Hari ini, pagi ini, saya akan ke sekolah pagi-pagi dengan pakai jaket agar siswa saya bisa belajar lebih tepat waktu. Tepuk tangan ya untuk rekan kita. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Adida ya. Saya pun melaksanakan dengan niat pada hari ini bagaimana dalam rangka mempercepat transformasi pendidikan, khususnya tentu arahnya bermuara kepada peningkatan kualitas siswa kita. Terima kasih Bapak Ibu telah membagi breaking kepada kita. Baik, saya akan memunculkan PPT di sini dalam rangka mempresentasikan
materi tentang budaya positif. Oke. Bukan budaya positif ya, tapi peran dan nilai guru penggerak. Oke, Bapak Ibu, suaranya apa suara saya terdengar dan dapat dilihat? Oke. Sudah tampil, Pak. Siap, Pak. Oke. Ini dalam ruang kolaborasi, beberapa menit ke depan kita akan membedah ya dan berdiskusi nanti nilai dan peran guru penggerak di dalam modul 1, 2. Tujuan dari sesi ini, CGP dapat mengutarakan perilaku yang pernah dilakukan terkait nilai dan peran guru penggerak. Kemudian, CGP dapat mengutarakan strategi yang bisa dilakukan untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, CGP dapat menghasilkan kesimpulan bentuk poster atau PowerPoint hasil diskusi kelompok. Jadi nanti ujung-ujungnya nanti ini hasil diskusi kita itu akan menghasilkan satu poster atau juga PowerPoint untuk kita akan melakukan diskusi di esok harinya. Kemudian agenda sesi ada pembukaan, kemudian yang kedua diskusi kelompok dan pembuatan karya, kemudian adalah penutup. Tadi pembukaan kita sudah lakukan. Kemudian tentunya kita sekarang sudah menginjak ke acara kedua. Nah, sebagaimana biasa, setiap kita akan memulai satu kegiatan pembelajaran atau kegiatan workshop, IHT, dan sebagainya, kita akan membuat suatu kesepakatan. Tapi kesepakatan ini sekarang itu disebut dengan keyakinan kelas. Ya, walaupun ini berasal dari kesepakatan, tetapi jadi sekarang ini disebut dengan keyakinan kelas. Yang pertama adalah semua orang memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian yang kedua, jika ada satu orang berbicara, maka yang lainnya mendengarkan. Bagaimana yang pertama, Bapak Ibu? Semua orang memiliki kesempatan untuk berpendapat, oke? Oke, Pak. Oke, sepakat. Yang kedua, bagaimana? Kalau ada yang bicara, maka yang lain mendengarkan. Oke, setuju? Ya. Setuju. Terus yang ketiga, berpendapat setelah dipersilakan. Oke. Kemudian mengikuti kelas dengan perasaan bahagia, berpartisipasi penuh secara aktif, dan berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ada di antara Bapak Ibu yang ingin menambahkan ini? Cukup, Pak. Cukup. Ya. Atau kita sahkan ya. Kita sahkan ini keyakinan kelas kita. Ini saya ingin merefleksi dulu sebelum kita masuk kepada tahap diskusi. Karena ada yang mengatakan guru adalah pengalaman yang baik, tetapi tidak ada artinya pengalaman kalau tidak ada refleksi. Pada tahap eksplorasi konsep, kita sudah mempelajari mengenai profil pelajar Pancasila yang menjadi sasaran utama dari seluruh rangkaian program pelatihan guru penggerak. Bisakah saudara sebutkan mengenai tadi profil pelajar Pancasila? Ya. Kemudian yang kedua, ya silakan. Oke, makasih banyak Pak atas kesempatan. Ya, silakan. Ya. Kesempatannya. Kalau mengenai profil pelajar Pancasila di eksplorasi konsep kemarin, yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Kemudian yang keempat, mandiri. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Ya, saya kira kita aplaus untuk rekan kita. Kemudian yang lainnya bisa menuliskan di dalam chat ya. Ya, dipersilakan menulis ke dalam chat. Kemudian saya masih memberikan kesempatan satu orang lagi. Silakan. Masih ada?
Pak Ibu yang ingin memberikan. Oke Pak, Ya, izin. silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya mencoba menjelaskan tentang apa yang saya pahami dari materi eksplorasi konsep tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama yang saya pahami Pak, bahwa profil pelajar Pancasila yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini dia memiliki beberapa elemen, yakni akhlak beragama, akhlak secara pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak dalam bernegara. Yang kedua yang saya pahami itu adalah item kebinekaan global, di mana elemen kuncinya yaitu mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi instruktural dan berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman berkebinekaan. Selanjutnya adalah gotong royong, yakni kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kemudian ada mandiri, kesadaran akan diri dalam situasi yang dihadapi, kemudian regulasi diri. Kemudian selanjutnya yakni bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Selanjutnya yang terakhir Pak, kreatif, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinil. Itu garis besarnya yang saya pahami Pak. Terima kasih. Iya, oke. Jadi kita berikan aplaus kepada rekan kita. Maaf karena waktu sedikit, jadi kami tidak bisa memberikan semua kesempatan kepada calon guru penggerak. Silakan mengisi chat ya yang tersedia. Ya. Baik. Selanjutnya. Nah, 5 peran guru penggerak yang harus dipahami ya, dan nanti akan diaplikasikan sebagai seorang guru penggerak. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, kemudian yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktisi. Yang pertama tadi pemimpin pembelajaran itu artinya di dalam melakukan pembelajaran guru atau guru penggerak dituntut untuk memberikan yang terbaik dalam rangka menjamin bahwa pembelajaran tersebut itu ujung-ujungnya bermuara kepada murid. Ya. Kemudian yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi, artinya selama ini komunitas praktisi kadang-kadang hidup tidak hidup juga dan tidak mati, ya stagnasi lah. Kemudian komunitas praktisi selama ini kurang bisa memberikan orang-orang yang terlibat di dalamnya itu tidak satu visi misi, tidak berawal dari niat yang sama dan kegelisahan yang sama. Karena itu komunitas praktisi nanti harus berawal dari visi, kegelisahan yang sama dalam rangka mempercepat transformasi pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah menjadi coach guru lain. Jadi kita tidak terkesan menggurui, ya, maksudnya itu bukan juga mengkanseling guru, tidak. Tetapi kita menjadi coach guru lain, bagaimana guru itu bisa berubah dengan menggali dari apa yang selama ini juga dia lakukan dalam rangka penyelesaian masalahnya. Kemudian yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru, ya, bagaimana bisa kerjasama, karena inilah menurut saya ini sebenarnya akar budaya kita kerjasama, tapi akhir-akhir ini mulai luntur, ya, gotong royong ini. Itulah bagaimana kita membangkitkan kembali semangat gotong royong. Kemudian yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini bagaimana juga membuat murid itu dapat menjadi pemimpin di masa depan dengan memberikan berbagai macam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, nilai-nilai dari seorang guru penggerak. Seorang guru penggerak itu harus bisa mandiri. Ya, nah itu kalau tidak ada sifat mandiri ini cepat kalah, ya akhirnya bisa-bisa stres dan sebagainya. Bagaimana dia mengelola, memanage waktu dan sebagainya dalam rangka mandiri. Kemudian reflektif. Nah, ini juga tidak membiarkan masalah terjadi berlarut-larut. Jadi memiliki sifat reflektif dan mengambil pelajaran masa lalu untuk perbaikan masa yang akan datang. Kolaboratif. Kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, kolaboratif itu adalah gotong royong dan kerjasama 2 orang atau lebih dan saling bersinergi. Kemudian yang keempat, inovatif.
menerima perubahan. Ya, jadi hal-hal yang bagus. Ya, jadi guru itu harus mau belajar, mau kembali belajar. Yang ketiga, mau berubah. Itu yang lebih utama. Kemudian yang kelima, berpihak pada murid. Apapun yang dilakukan di sekolah, membangun gedung yang tinggi, melakukan kegiatan-kegiatan, tapi kalau bukan tujuannya dalam rangka peningkatan kualitas murid, berarti itu belum dihitung sebagai sikap atau nilai-nilai dari seorang guru penggerak. Jadi ujung-ujungnya pada murid. Bapak Ibu yang saya hormati, ini nanti ya, inilah nanti yang akan kita menjadi topik diskusi kelompok. Ya, yang pertama adalah berdasarkan pengalaman Anda, apa saja hal yang pernah Anda lakukan sehubungan dengan peran dan nilai guru penggerak. Ini nanti akan masuk dalam forum diskusi kelompok. Kemudian yang kedua, apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai tersebut. Jadi dua topik ini nanti akan menjadi bahan atau topik diskusi kita. Nah, sekarang waktunya kita akan berdiskusi kelompok. Kemudian nanti saya akan membuatkan board ya untuk masing-masing kelompok. Nah, sekarang kita bisa lihat ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu bisa lihat di dalam PPT saya ini, PowerPoint ini. Bisa dilihat Ibu, Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, bisa kita lihat? Oh, bisa. Jadi bisa juga kita lihat, ya, bisa juga dilihat di WA grup juga itu. Ya, ada saya kirim. Di LMS ada Pak? Ya, di LMS, ya. Itu nanti kita tautkan ya di LMS. Oke. Ini nanti memang di LMS itu memang sudah tersedia ya. Silakan. Jadi Anda masuk namun sebelum Anda masuk agar kita bisa tahu ya. Walaupun kita tujuannya bukan hanya menghasilkan nilai yang tinggi, tetapi ternyata pada prosesnya, maka saya akan jelaskan yang mana bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Pertama, untuk nilai 4, presentasi kelompok mencakup 4 sampai 5 pengalaman. Jadi 5 pengalaman yang disampaikan pernah dilakukan, tetapi kontennya itu mampu menunjukkan dua strategi. Jadi 4 sampai 5 pengalaman, tapi muncul 2 strategi yang berbeda untuk menguatkan. Nah, itu nilai maksimal. Saya nilai maksimalnya saja. Kemudian bahasa yang digunakan itu mudah dipahami. Kemudian teks pada presentasi singkat namun padat dengan informasi. Maksudnya teksnya itu jangan sampai memindahkan saja buku ya. Memindahkan catatan dari buku, akhirnya PowerPoint-nya itu terlalu penuh. Nah, jadi begitu, padat tapi bahasanya singkat. Oke. Bahasanya juga bagus. Kemudian desainnya menggunakan 2 sampai 3 warna. Kemudian menggunakan gambar yang berguna. Iya. Menggunakan gambar yang berguna. Jadi itu baik Bapak Ibu. Ya. Nah, saya persilakan. Jadi saya persilakan Bapak Ibu untuk masuk diskusi. Saya di kelompok A ya Pak. Iya. Iya. Kelompok A. Bagaimana sudah Pak ya? Saya breakout ya. Ada berapa waktunya di breakout room Pak? Itu bisa kita berdiskusi selama 50 menit. Iya. Siap. 50 menit. Iya, silakan. Oke. Bapak Ibu. Halo, jadi beberapa menit lagi kita akan kembali ke main room ya. Bagaimana Bapak Ibu? Siap Pak, siap. Iya. Jadi sekarang kita akan kembali ke main room. Ya tentunya telah membawa hasil diskusi. Jadi nanti saya bawa ke ini dulu ya. Iya. Oke, Bapak Ibu, sampai
ketemu nanti. Bagaimana tadi hasil diskusinya, tentunya seru ya. Tentu seru. Baik, kita besok hari hasil diskusi kita itu tadi dalam bentuk PowerPoint atau poster kita akan mempresentasikan kepada kelompok lain. Saya kira itulah yang saya sampaikan pada hari ini. Ada yang bisa menyampaikan sedikit refleksi tentang diskusi tadi? Saya Satu Pak, orang. mohon izin. Ya, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Adapun refleksi saya untuk pembelajaran hari ini dari diskusi bersama rekan-rekan sekelompok kami tadi, kami jadi semakin memahami tentang profil-profil pelajar Pancasila. Yang tadinya masih ada beberapa hal yang belum kami pahami, bagaimana sebenarnya yang dimaksud profil Pancasila itu. Akhirnya pada pembelajaran kali ini kami jadi semakin memahami dan mengerti. Terima kasih banyak Pak. Kasih aplaus untuk rekan kita. Iya, baik, untuk hari ini saya sudahi, namun bukanlah zaman now ya. Sifat ciri-ciri zaman now itu harus foto dulu. Maka silakan kita foto. Siapa yang ingin mengambil gambar dulu? Siapa saya percayakan kepada satu teman untuk mengambil gambarnya? Ya, silakan. Ya. Oke, ya. Sudah? Ya, siap Pak, sudah. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf ada atas kekurangan. Minallahi musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekornya diberhentikan. Ya. Rekornya dihentikan Pak. Rekornya dihentikan dulu Pak Dokter supaya bisa komunikasi. Betul. Iya. Betul. Ya. Stop. Oke. Stop.